Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPS, yaitu tentang jenis usaha ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, sebelum ke materi, kalian simak dulu ya video yang akan Ibu tayangkan. Jenis usaha masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha yang menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian. Yang pertama, perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Ada industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil. Yang kedua adalah perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu, kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Yang ketiga adalah jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian, usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Contoh pekerjaan yang menjual jasa adalah guru, pengacara, dokter, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Nah, itu tadi ya mengenai jenis-jenis usaha masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, selain di bidang pertanian, jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia itu ada 3. Selain di bidang pertanian ya, sesuai video yang sudah ditayangkan. Yang pertama di bidang perindustrian, lalu yang kedua di bidang perdagangan, dan yang ketiga di bidang jasa, betul. Nah,
Untuk lebih lengkapnya, Ibu sudah memberikan bahan ajarnya ya. Kita akan bahas bersama-sama. Tadi di video tadi sudah membahas mengenai jenis usaha masyarakat Indonesia. Nah, ini lebih lengkapnya kita akan membahas bersama-sama ya yang ada di dalam bahan ajar. Nah, jenis usaha masyarakat yang ada di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Nah, selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang, dan ada jenis usaha yang menghasilkan jasa. Nah, berikut beberapa jenis usaha selain pertanian tadi ya. Satu itu perindustrian. Nah, industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Nah, ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Nah, ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Nah, ada industri besar dan juga industri kecil. Nah, kalau industri besar itu menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Ya. Sedangkan industri kecil itu menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil. Nah, contohnya industri kecil antara lain yaitu apa? Pengrajin mebel. Nah, ada ya di sekitar rumah kalian pengrajin mebel yang suka membuat lemari, terus kursi, ataupun meja, dan sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam pengrajin mebel. Lalu pembuatan tahu. Nah, di sekitar kalian ada nggak pabrik tahu? Ya, atau tempe, dan juga pengrajin keramik. Nah, itu contoh-contoh industri kecil. Nah, sekarang contoh industri besar antara lain industri baja, industri mobil, dan industri tekstil. Ini berskala besar atau industri besar ya. Nah, ini ya gambar contoh pengrajin mebel nih ya. Lalu ini industri mobil ya, pembuatan mobil. Nah, lalu yang kedua sekarang perdagangan ya. Nah, sekarang perdagangan. Nah, yang kedua perdagangan. Nah, perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dalam kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Pedagang membeli barang atau jasa dari suatu tempat pada waktu tertentu. Kemudian menjualnya ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tanpa adanya perdagangan, setiap orang harus memproduksi sendiri segala kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perdagangan, produsen menjual hasil produksinya pada konsumen. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain bahan makanan, pakaian, hewan, barang elektronik, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Nah, ini contoh
dalam bidang perdagangan nih, kegiatan jual beli di pasar. Kalian suka ikut ke pasar? Kalau mama belanja ke pasar suka ikut nggak? Nah itu ya, jadi kalian biar tahu gitu bagaimana kegiatan yang ada di dalam pasar gitu ya. Nah di pasar itu banyak berbagai macam pedagang, dari mulai pedagang sayuran, baju, lalu apa barang-barang ya, lalu pedagang banyak ya, makanan pun banyak gitu ya. Nah, lalu ini orang yang belanja di toko swalayan ya, atau supermarket. Nah, ini. Nah, lalu yang ketiga, dalam bidang jasa. Nah, jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang, seperti misalnya industri konveksi, menghasilkan pakaian, nah usaha jasa ini memberikan pelayanan. Jadi, kalau jasa itu bukan barang yang ditawarkan, tapi pelayanan kepada konsumen. Ya, contohnya, pekerjaan yang menjual jasa itu adalah guru. Nah, ibu termasuk ke dalam bidang jasa ya, karena ibu itu memberikan pelayanan, memberikan ilmu, ya, mentransfer ilmu dan mendidik kalian juga tentunya ya. Nah, itu. Lalu pengacara. Nah, pengacara ini bertugas untuk apa? Membela kliennya ya. Misalkan kliennya itu punya masalah, nah dibantu oleh pengacara ini gitu ya, karena pengacara ini tuh mengerti tentang hukum gitu ya. Nah lalu dokter. Nah kalian suka pergi ke dokter? Nah kalau sakit ya, kalau sakit pergi ke dokter. Nah dokter ini melayani apa kalian ya yang asalnya sakit menjadi sehat gitu. Lalu montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan sebagainya. Nah, ini adalah jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia ya. Paham ya sampai sini? Nah, sekarang kalian buka LKPD-nya ya. LKPD yang sudah Ibu kasih. Nah, lalu LKPD-nya dijawab ya sesuai materi yang sudah disampaikan ya. Nah, ini ya. Kalian sudah mendapatkan LKPD-nya masing-masing ya. Nah, sudah ada ya LKPD-nya. Coba kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, nih, setelah menyimak video pembelajaran, sebutkan jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, tadi sudah ya, apa saja ya? Yang pertama itu apa?
perindustrian ya, perindustrian. Nah, ini ya. Yang kedua apa ya? Yang kedua itu tadi yang ada di pasar-pasar tuh. Apa ya? Perdagangan. Betul. Lalu yang ketiga, jasa. Iya. Nah, ini ya. Jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama perindustrian, yang kedua perdagangan, dan yang ketiga jasa. Nah, lalu yang kedua, tuliskan contoh dari masing-masing jenis usaha ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, perindustrian contohnya apa tadi? Tadi sudah dibahas ya. Pabrik apa? Tahu ya, bisa ya, membuat tahu, pabrik tahu. Industri pembuat tahu atau tempe ya. Terus pengrajin mebel ya. Nah, lalu yang kedua perdagangan. Nah, di bidang perdagangan nih apa saja? Yaitu pedagang sayuran bisa ya. Pedagang sayuran, pedagang baju, pedagang apa lagi? Buah-buahan bisa ya. Dan sebagainya. Lalu yang ketiga, di bidang jasa apa saja? Yang pertama tadi ibu apa? Ibu sebagai guru, iya betul ya. Lalu dalam bidang jasa tadi kalau sakit pergi kemana? Ke dokter. Lalu apa lagi? Bengkel bisa ya. Nah itu ya. Nah terus sekarang nih. Lengkapi peta pikiran di bawah ini. Nah, di sini kalian menuliskan pengertian dari masing-masing jenis usaha yang ada di Indonesia nih. Perindustrian, pengertiannya apa nih? Tadi ada ya di bahan ajar ya. Pengertiannya itu apa? Pengertiannya itu apa? Perindustrian yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan industri. Nah, kegiatan memproses apa? Kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, contohnya seperti mesin, ya. Nah, itu. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya itu memiliki tenaga kerja yang handal, ya. Lalu, apalagi? Memiliki modal yang besar, ya. Kalau misalkan industrinya berskala besar, ya. Kalau misalkan berskala kecil, berarti modalnya lebih kecil. Terus, pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi, ya, menghasilkan produk berkualitas, adanya layanan purna jual. Nah, itu ya. Nah, lalu berikutnya mengenai perdagangan. Ya, pengertiannya apa? Perdagangan itu semua hal yang berhubungan dengan apa? Kegiatan jual beli, ya. Ciri-cirinya apa saja?
Pertama, adanya kemudahan layanan bagi konsumen ya untuk memperoleh dan membayar barang dagangan. Lalu apalagi? Ada tempat penyimpanan barang yang dibeli dari produsen sebelum dijual kembali kepada konsumen. Nah, barang dagangan dikemas secara menarik. Jadi perdagangan itu ada barang yang ditawarkan, gitu ya, semenarik mungkin agar konsumen tertarik. Nah, kalau misalkan ibu itu jual buah-buahan yang busuk, kira-kira banyak yang beli nggak? Nggak ya. Nah, jadi kualitas barang pun harus diperhitungkan gitu ya. Jangan asal-asalan ya. Nah, itu ya. Lalu yang terakhir, jasa. Pengertian dari jasa yaitu segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau menawarkan suatu pelayanan kepada konsumen, gitu ya. Nah, ciri-cirinya membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan. Nah, menjaga kesetiaan atau loyalitas konsumen atau pelanggan, mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen. Nah, itu ya. Jadi kalau jasa itu harus loyalitasnya harus dijaga. Karena di bidang jasa itu kita menawarkan jasa, menawarkan pelayanan yang terbaik agar konsumennya itu puas gitu ya, agar konsumennya puas. Seperti misalkan kalian pergi ke salon, nah pengen potong rambut, ternyata orang salonnya tuh nggak bisa gitu, nggak punya keahlian. Nah, kalian akan puas nggak dengan hasilnya? Tidak ya, gitu. Jadi orang salon pun harus punya keahlian gitu, bukan hanya potong rambut aja enggak, gitu ya. Ada keahliannya gitu, ada tahapan-tahapannya ya, tidak asal-asalan motong gitu ya. Jadi agar sesuai dengan kemauan dari konsumen. Seperti itu ya. Paham ya mengenai materi hari ini? Nah, nanti kalian akan mengerjakan soal instrumen ya. Nanti dikumpulkan lewat WA ya. Nah, nanti jawaban dari soal instrumennya ya nanti dikirim via WA. Soal yang ini ya. Nah, Ibu akan bagikan di WA ya. Nih. Hanya 5 soal saja. Ya, jadi Ibu biar tahu nih pengetahuan kalian nih mengenai materi hari ini bagaimana, apakah sudah paham atau masih pusing ya. Jadi Ibu akan tahu lewat ini soal instrumen ini ya, soal evaluasi. Begitu ya. Paham ya semuanya? Oke. Ada yang mau bertanya tidak? Tidak ada ya. Oke, kita tutup saja. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, sekian pemaparan materi hari ini. Mohon maaf apabila Ibu banyak kekurangan dalam penyampaian materinya. Selalu jaga kesehatan ya. Nah, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.